Connection established. Dunia digital semakin maju, tetapi bahayanya juga makin nyata. Mulai dari pencurian data, penipuan online, hingga cyberbullying. Semua bisa terjadi tanpa kita sadari. Bagaimana kita bisa melindungi diri? Simak liputan selengkapnya. Kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda. Rentetan informasi pribadi pengguna layanan seluler muncul di sebuah situs web. Miliaran data itu dijual sebesar $50.000 Amerika Serikat atau sekitar 700 juta rupiah. Lalu ketika terjadi kebocoran data karena pengelolaan tidak baik, hal itu semuanya berebut lempar tangan. Nah, hal ini yang perlu disadari gitu loh. Nah, sebenarnya pengelolaan data yang aman itu tidak sulit, cuman butuh satu kedisiplinan. Itu ada satu hati yang mencintai pekerjaannya bahwa data ini kalau tidak digunakan orang lain menderita. Jadi jangan menganggap malah data ini sebagai objek. Ya. Dulu kan sempat ada data KTP itu dijual di salah satu daerah di Sulawesi, yang jual malah pejabat pemerintah yang mengelola data itu. Nah, hal seperti itu yang mencerminkan bahwa kesadaran akan data, value data, dan kalau terjadi kebocoran itu yang menderita itu pemilik data. Jadi sebagai contoh sekarang, kalau misalnya ada anggota dewan atau ada menteri yang diketahui nama lengkapnya dimasukkan ke dalam itu semua datanya, karena itu adalah data seluruh penduduk Indonesia gitu. Hal itu yang perlu disadari gitu. Saudara, ratusan juta data penduduk di kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil diduga bocor ke forum hacker. Data yang diduga bocor ini memuat NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir hingga nama ibu ayah. Di akun Twitter @dailydarkweb ada lebih dari 337 juta data penduduk di Dukcapil yang diduga bocor dan dijual di forum hacker. Data tersebut di-share oleh akun RRR di forum hacker. Ditjen Dukcapil Kemendagri menyatakan hasil sementara investigasi menunjukkan data di forum hacker berbeda dengan database Dukcapil. Terdapat puluhan data pribadi yang diduga bocor di forum hacker, di antaranya berisi mengenai NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir. Selain itu nomor akta lahir, nikah, dan cerai, di mana dalam kasus dugaan kebocoran data sebelumnya, data pribadi ini belum pernah bocor. Ada pula data orang tua yang diduga turut bocor. Seorang warga di Malang, Jawa Timur menjadi korban penipuan online berkedok undangan. Awalnya korban Sylvia Yap menerima pesan singkat undangan.apk. Setelah korban mengklik pesan tersebut, hanya dalam sehari saldo milik korban senilai 1,4 miliar rupiah yang tersimpan di bank Raib begitu saja. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur dan juga melaporkan bank milik pemerintah tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan. Kejadian berawal tanggal 24 Mei, saya menerima WA berupa sebuah link undangan, dan kebetulan saya juga ada undangan beberapa hari berikutnya. Jadi saya klik, terus tidak ada nama undangannya, tapi cuma seperti brosur. Terus saya tutup, saya blokir nomornya. Udah bermula dari situ, terus keesokan harinya uang saya terkuras dari rekening saya pakai aplikasi mobile banking yang saya sendiri nggak pernah mengunduh di handphone saya juga. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kejahatan digital semakin meningkat. Bocornya jutaan data pribadi membuat banyak orang menjadi korban penipuan. Email phishing dengan tampilan resmi berhasil mengelabui korban hingga kehilangan saldo rekeningnya. Bahkan di media sosial, cyberbullying merajalela. Banyak orang menerima ujaran kebencian hingga mengalami tekanan psikologis yang serius. Tanpa disadari, dunia digital yang kita anggap aman justru menyimpan ancaman berbahaya. Bagaimana kejahatan digital terjadi? Kejahatan digital terjadi karena banyaknya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Phishing misalnya, memanfaatkan email atau pesan yang tampak resmi untuk mencuri data pengguna.
Sekali kita masukkan informasi login, akun kita bisa langsung diambil alih. Data pribadi yang kita bagikan secara sembarangan juga bisa disalahgunakan, mulai dari nomor telepon, alamat rumah, hingga kebiasaan kita di internet. Semuanya bisa menjadi target eksploitasi. Sementara itu, cyberbullying semakin marak karena kebebasan berbicara di media sosial sering disalahgunakan. Korbannya bisa mengalami tekanan mental yang serius akibat komentar jahat dan serangan verbal. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi diri? Solusi dan edukasi, bagaimana melindungi diri. Agar tetap aman di dunia digital, kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial dan menjaga data pribadi kita. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi. Pastikan hanya memberikan data pada platform yang terpercaya. Saring sebelum sharing. Jangan mudah percaya pada berita yang belum terverifikasi. Cek dulu kebenarannya sebelum membagikannya ke orang lain. Waspada terhadap phishing. Jangan pernah memberikan kode OTP atau password ke siapapun, bahkan jika yang meminta mengaku-ngaku dari pihak bank atau perusahaan terkenal. Gunakan password yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Ini akan membuat akun kita lebih sulit untuk diretas. Sekarang mari kita uji seberapa aman kebiasaan digitalmu. Bayangkan kamu menerima email dari bank yang meminta kode OTP untuk verifikasi transaksi. Apa yang akan kamu lakukan? A. Memberikan kode OTP segera. B. Mengabaikan dan melaporkan ke pihak bank. C. Mengambil screenshot dan membagikan ke media sosial. Saya beri waktu 5 detik untuk memilih. Jawaban yang benar adalah B. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Bank atau layanan resmi tidak akan pernah meminta kode OTP melalui email atau pesan. Jika kamu mendapatkan pesan seperti ini, segera laporkan sebagai phishing. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Mulai sekarang, lebih waspada dalam berbagi informasi. Gunakan internet dengan bijak dan sebarkan kesadaran akan keamanan digital kepada orang-orang di sekitarmu. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar akan pentingnya keamanan digital.